Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa kembali bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya Benny Nugroho. Nah, kalaupun misalnya sudah saat ini mendengarkan berbagai masukan dari semua orang, jangan akhirnya para mahasiswa dan buruh mau berdemo ya. Ingat, harus tetap menjaga jarak, menggunakan masker, begitupun juga rajin mencuci tangan. Mendapatkan kabar juga bahwa pada hari ini juga bahwa Sumatera Barat terkena bencana gempa ya, walaupun tidak berpotensi adanya tsunami, tapi setidaknya kita harus waspada kalaupun misalnya yang ditakutkan ataupun dikhawatirkan bencana alam ini terjadi di akhir tahun ini. Ya, mudah-mudahan sih segala bencana yang dikhawatirkan terjadi tidak terjadi ya. Ini musimnya masih pandemi seperti ini ya. Kalau kita lihat kemarin di pengungsian di Gunung Merapi misalnya, begitu susahnya teknis pengevakuasi para pengungsi ini di barak-barak, karena mereka untuk tingkat kesadaran terkait dengan protokol kesehatan juga masih sangat minim sekali. Pasti akan kerepotan juga kalau mereka harus berjaga jarak, ini kadang-kadang juga susah ya. Nah, tahu nggak sih, tapi kalau misalnya di NTT, di beberapa hotel-hotel berbintang di sana, ataupun di Sumba, ini juga dilakukan simulasi untuk menghadapi yang namanya bencana alam. Jadi para tamu-tamu yang datang ke sana, ataupun menginap di hotel tersebut, juga diajarkan untuk masalah simulasi bagaimana menghadapi untuk tidak terlalu panik di saat juga bencana alam ini sedang terjadi. Nah, ini juga kita harus semuanya juga pahami bahwa kita perlu waspada pada saat dimanapun kita berada. Ya, penting banget selalu memberikan evakuasi, tata cara ya, artinya bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Artinya ini agak berbeda memang ya, jika bencana datang dengan kondisi seperti ini berbeda bentuknya. Betul, apalagi bencana di masa pandemi ya. Dan pada hari ini pemirsa, tentunya kami memulai acara hari ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Ya, media online yang pertama saya akan bacakan di cnnindonesia.com. Buruh mahasiswa akan kepung DPR, tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah elemen buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak akan kembali menggelar aksi lanjutan menuntut pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hari ini, Selasa 17 November 2020. Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Sunarno, mengatakan bahwa aksi yang diklaim diikuti 1.500 peserta ini akan digelar di depan komplek gedung DPR. Sebelum bergeser ke depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sunarno mengatakan bahwa selain buruh dan mahasiswa, pelajar dikabarkan bakal turut tergabung dalam aksi tersebut untuk memperingati Hari Pelajar Internasional. Aduh, kembali lagi ya, misalnya untuk masalah Undang-Undang Cipta Kerja ataupun misalnya juga ini merupakan sebuah demo atas misalnya penolakan keberadaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalaupun sebenarnya kemarin kan sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan beberapa poin-poin penting kenapa disahkannya undang-undang ini, tapi ternyata memang untuk masalah aksi demonstrasi masih akan dilakukan penggabungan baik itu dari kalangan buruh, begitupun juga mahasiswa, bahkan misalnya juga ditambah pelajar. Ya, kalau kita lihat memang dengan kondisi seperti ini, kita kadang berpikir ya, untuk bisa melakukan keinginan atau aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa Undang-Undang ini sudah disahkan, sudah ditandatangani, bahkan sudah mulai berlaku. Artinya dengan kondisi seperti ini, setidaknya lakukan jalur hukum yang baik, misalnya dibawa ke MK, bagaimana pasal-pasal yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan
hati nurani ataupun dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat misalnya. Apalagi ya setelah disahkan kan esok harinya kan juga sebenarnya sudah direalisasikan untuk masalah beberapa poin-poin dari undang-undang ini. Terus udah gitu udah berjalannya sekitar misalnya kita katakan udah 1 bulan lebih, kemudian juga akan ada aksi demo lagi. Padahal ini masih masa pandemi loh. Ya, kemudian saya akan bacakan di mediaindonesia.com. KLHK mengatakan Permen atau Peraturan Menteri LHK nomor 24 tahun 2020 menjadi pedoman food estate, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK nomor 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate dirilis sebagai pedoman regulasi dalam pemanfaatan kawasan hutan. Pemerintah perlu mempersiapkan terkait kebutuhan berkenaan dengan program dan kegiatan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate, kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardiwinarto. Kalau misalnya nih ya pemirsa ya, yang kita bicara masalah pembangunan food estate. Nah nanti mungkin juga pemirsa ada yang bertanya, food estate itu apa sih sebenarnya? Ini food estate bisa kita kita artikan juga dengan seperti lumbung pangan. Nah ini maksudnya adalah mungkin saja bahwa kapasitas dari hutan Indonesia yang ada dan begitu luasnya akan dijadikan juga sarana untuk menciptakan lumbung pangan yang nantinya juga bisa bekerja sama atau sinergitas antara Kementerian LHK begitupun juga dengan Kementerian Pertanian. Bukankah begitu? Ya, impian Indonesia adalah Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ini juga menjadi hal yang penting jika misal kawasannya beberapa masih juga banyak yang sudah digunakan sebagai perumahan-perumahan, banyak kawasan-kawasan yang akhirnya ditutup sebagai perumahan masyarakat misalnya. Tapi benar kan, maksudnya di sini adalah bahwa nanti hutan yang ataupun kawasan hutan yang begitu besar ini akan dimanfaatkan kan? Ya, untuk mungkin penciptaan lumbung pangan tersebut, bukan? Jadi artinya mungkin ada hutan lindung misalnya, atau ada hutan memang kawasan yang dilindungi, tapi juga ada hutan juga yang mungkin dimanfaatkan penggunaannya sebagai kawasan pangan misalnya, penanaman. Ini penting juga ya, setuju sekali. Saya akan bacakan di antarnews.com pada hari ini mengangkat Wapres mengatakan umat Islam di Indonesia jangan ikut arus berpikir sempit. Jakarta atau Antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh umat Islam khususnya di Indonesia untuk tidak ikut dalam arus berpikir yang sempit. Karena cara berpikir tersebut hanya akan menimbulkan sifat intoleran, melahirkan faham radikal, hingga membenarkan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Saya tidak ingin umat ikut dalam arus berpikir sempit seperti sebagaimana fenomena yang muncul belakangan ini. Cara berpikir sempit melahirkan pola pikir radikal yang mengilustrasikan kekerasan dalam penyelesaian masalah, dikatakan Wapres dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa. Ya, maksudnya ini juga adalah Wakil Presiden memberikan satu kalimat ataupun petuah kepada kita semua bahwa cara berpikirnya memang harus lebih luas, jangan terlalu sempit. Karena dengan kondisi untuk misalnya memiliki ataupun misalnya masyarakat Indonesia juga sudah bisa dapat berpikir secara luas. Nah, setidaknya kita juga sudah meminimalisir namanya bisa terjadi perpecahan loh. Ya, kalau kita lihat Pileg sudah selesai, Pilpres sudah selesai, pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah selesai. Mungkin bagi yang merasa kalau bicara masalah suka tidak akan ada habisnya, tidak akan ada ujungnya. Dan pilihan politik wajar. Tapi jangan sampai akhirnya tadi kalau dikatakan Pak Wapres ini menjadikan suatu pemikiran yang sempit, seolah apapun yang dilakukan salah, seolah apapun yang dilakukan adalah bukan kepentingannya. Ya, setidaknya juga itu. Tapi juga kalaupun misalnya untuk bisa mengajak seluruh masyarakat Indonesia ini untuk dapat berpikir luas, setidaknya juga kita juga sebagai masyarakat umum mengharapkan bahwa tingkat pendidikan Indonesia juga dapat ditingkatkan. Jadi yang namanya semua juga layak harus bisa bersekolah, semua juga layak untuk mendapatkan pendidikan yang memang mumpuni untuk bisa merubah framing pikiran dari seseorang, ataupun juga misalnya juga nggak semuanya harus bisa berpikir secara sempit, tapi harus lebih berkembang. Dan pemirsa, setelah ini kami akan hadir kembali ke hadapan Anda. Kami akan jeda terlebih dahulu karena pada hari ini kami punya satu tema nih mengenai rancangan undang-undang minuman beralkohol. Nah, mungkin di antara Anda, wah ini masalah apa? Apakah ada polemiknya? Ya, pada saat memang undang-undang ini hadir, nanti juga pasti ada beberapa pro dan kontra ataupun polemik yang terjadi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang tersebut. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah turut memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menjelaskan, penting memahami secara langsung dampak pandemi terhadap pelaku sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk merumuskan kebijakan dan mendorong pemerintah segera melakukan upaya nyata dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yang saat ini mengalami pelemahan. Apakah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi kreatif ini? Dan kalau dari hasil pembicaraan dengan para pakar-pakar, kelihatannya belum banyak yang dilakukan pemerintah. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri, mereka survive karena kemampuan mereka sendiri-sendiri. Yang diharapkan dari mereka, antara lain adalah pemerintah menyediakan akses. Dede Yusuf menegaskan, penggunaan data yang akurat sangat diperlukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyinkronkan kebijakan antara kementerian, khususnya sinkronisasi penerimaan bantuan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kementerian Ekonomi Kreatif harus punya data berapa pelaku. Contoh hari ini sekarang kita mendengar misalnya kuliner online. Berapa banyak pelaku kuliner online ya yang bisa terdata. Lalu kemudian asosiasi-asosiasi ini apakah sudah punya connectivity dengan akses-akses yang dilakukan pemerintah. Ini yang kita mau gali. Kuncinya adalah menurut kami koordinasi antar lembaga. Mustaqim dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Ini agak ramai nih berita akhir-akhir ini bahwa akan ada RUU minuman beralkohol, bahwa katanya kalau yang meminum alkohol itu akan didenda, bisa masuk penjara. Ini luar biasa mungkin buat Anda yang kadang-kala mungkin sesekali mencicipi minuman beralkohol atau bahkan penyuka minuman alkohol. Ini hati-hati, katanya ini akan dijerat dengan denda, bahkan bisa di kurungan penjara. Ya, tapi kalau misalnya dikatakan denda, nanti kalaupun misalnya terkena denda ataupun misalnya juga terkena pidana kurungan penjara, ini kategori yang seperti apa? Nah, ini juga harus dikaji kembali, ataupun harus juga kita semua pemirsa harus tahu lebih detail. Jadi hati-hati juga, tiba-tiba nanti belum ada poin-poin yang misalnya juga disebarkan oleh misalnya secara resmi, baik itu misalnya dari pihak DPR ataupun pemerintah, karena memang rancangan undang-undang ini misalnya belum disahkan, dan kemudian juga nanti banyak sekali meme yang keluar di sosial media. Nah, ini harus hati-hati sekali. Memang agak sedikit riskan, bahkan sensitif isu seperti ini. Memang ada yang mengatakan bahwa menginginkan memang tidak diperbolehkanlah orang-orang atau adanya alkohol di Indonesia misalnya. Nah, terus bagaimana dengan kondisi? Ini memang kalau agak sedikit berita-beritanya ya, kasihan di Bali ya kalau misalnya. Itu dia, bagaimana dengan potensi ya. Pariwisata. Ayo. Ya, ini setelah kembali bekerja, setelah masa reses selama hampir 1 bulan penuh, DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang minuman beralkohol. RUU tersebut diusulkan oleh 21 anggota DPR yang terdiri dari 18 anggota dari fraksi P3, 2 orang dari fraksi PKS, dan 1 orang dari fraksi Partai Gerindra. Dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari dampak negatif mengkonsumsi minuman beralkohol dan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Pembahasan kembali rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol tersebut tentunya menarik banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat mendukung pembahasan rancangan undang-undang minol tersebut dengan alasan bahwa RUU tersebut dibuat untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi sebagian lainnya berpendapat bahwa RUU tersebut dapat berdampak pada terganggunya kegiatan ekonomi dan pariwisata. Pihak-pihak yang menolak pembahasan ulang rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol atau RUU minol diantaranya adalah para pemilik usaha tempat hiburan dan pariwisata yang memiliki pengunjung dari mancanegara dan para pengusaha minuman beralkohol yang memberikan devisa cukup besar dari usaha dan ekspor minuman beralkohol yang tercatat sudah memberikan devisa kepada negara sebesar 2,64 triliun pada akhir Juli. Nah, kalaupun misalnya nih ya, namanya cari formula kan untuk bisa tetap minuman beralkohol ini masih diperbolehkan di Indonesia, cuma mungkin saja kadarnya yang dikonsumsi ini yang bikin mengkhawatirkan
di beberapa lapisan di masyarakat. Karena kan identik pada saat seseorang berlebihan mengkonsumsi alkohol di dalam tubuhnya, maka terjadi beberapa hal ataupun misalnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Nah, mungkin ini yang menjadi catatan-catatan penting untuk dibahasnya kembali rancangan undang-undang ini. Tapi kan tadi juga sudah dikatakan bagaimana ya dengan beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya upacara adat di Indonesia. Ini kan termasuk dalam kondisi budaya. Terus kemudian juga bagaimana dengan kondisi pariwisata dan setidaknya pendapatan devisa untuk negara. Harus banyak juga yang dipertimbangkan kalaupun misalnya ini harus diberlakukan undang-undangnya, kalaupun minuman beralkohol di Indonesia harus kena denda ataupun misalnya ada tindakan pidana penjara. Ya, walaupun ini masih dalam kajian pengusulan ya terkait dengan RUU tersebut, tapi memang masyarakat sudah menjadi polemik yang luar biasa buat salah satunya misalnya tadi kearifan lokal, misalnya beberapa daerah memang menjadikan satu adat meminum yang atau mengandung alkohol ini menjadi suatu hal adat di tempatnya masing-masing. Misalnya terus tadi para turis mancanegara kadang-kala juga pasti dengan datangnya, misalnya kita lihat di Bali juga pasti mereka selalu menyiapkan minuman beralkohol. Ini kadang-kala mungkin menjadi satu hal yang harus ditutup misalnya kalau memang benar-benar apa yang diinginkan oleh pengusul RUU ini bisa terjadi. Berarti nggak ada lagi minuman beralkohol. Ya, mungkin saja dari pengusul 21 orang anggota DPR RI ini mengkhawatirkan bahwa juga ada beberapa hal yang memang dipertimbangkan. Misal bahwa minuman beralkohol ini seolah-olah untuk anak-anak sekarang ataupun misalnya kalau milenial sangat benar-benar dijadikan dalam bentuk namanya pergaulan. Nah, pada saat ini dikonsumsi secara berlebihan, nah ini yang dikhawatirkan bahwa ada efek-efek yang terjadi ke tubuh yang mengkonsumsinya, apalagi masih usianya pasti pada muda. Nah, kan mungkin aturan-aturan saja mungkin yang harus dihadirkan kalau misalnya memang rancang undang-undang ini nanti disahkan. Ya, ini bagus sekali buat Anda semuanya yang mengetahui bahwa rancangan undang-undang ini sudah mulai atau akan dibahas di DPR. Berikanlah masukan yang sebanyak-banyaknya kepada DPR apa yang menjadi ide-ide besar buat terkait dengan yang sedang atau akan dilakukan oleh DPR RI. Jangan sampai nanti setelah diundangkan, disahkan baru masih banyak waktu untuk bisa memberikan masukan kepada DPR RI, dan DPR juga terbuka lebar terkait rencana akan diundangkan atau direvisi kembali rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol ini. Ya, masih berkaitan dengan tema yang sama pemirsa, kami akan jeda kembali. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Hukum dan HAM memperketat pintu masuk orang dan barang ke Indonesia agar potensi gangguan keamanan seperti terorisme bisa dicegah. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Timur, Didik Mukrianto mengatakan sistem yang dibangun Kemenkumham harus efektif, serta mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi kejahatan internasional yang akan mengganggu keamanan negara. Pemerintah juga perlu segera memperbaiki seluruh sumber daya agar Indonesia terhindar dari potensi gangguan keamanan. Pihak Imigrasi Jawa Timur untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dengan uang rakyat, dibangun dengan uang negara itu betul-betul untuk mengamankan pertahanan negara dari potensi-potensi yang tidak kita inginkan semuanya. Bagaimana mungkin nanti kalau ada terorisme yang sengaja masuk ke Indonesia, kemudian imigrasi tidak mendeteksi awal apa yang terjadi di negara kita. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Dimyati Natakusumah mengapresiasi inovasi yang dilakukan pihak Imigrasi Jawa Timur. Namun, sarana dan prasarana penunjang di pelayanan imigrasi masih belum memadai. Komisi 3 DPR RI mendorong fasilitas penunjang di imigrasi bisa segera diperbaiki. Provinsi Jawa Timur itu kelihatannya cukup lumayan ada perubahan. Cukup ada perubahan tapi masih belum maksimal. Karena masih kurangnya infrastruktur dan suprastrukturnya. Salah satu contoh di Kementerian Hukum dan HAM misalnya terkait dengan pelayanan paspor. Dari Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Firman Subagio, sebelumnya meminta agar rancangan Undang-Undang Mineral dapat dibahas dengan mendetail dengan pemerintah karena pandangan pemerintah terhadap kepentingan pembuatan dua rancangan regulasi seharusnya dapat dikomunikasikan lebih dahulu. Selain itu, ia juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif ICGR, Eramus Napitupulu, yang mengucapkan bahwa
Undang-undang ini harus diwaspadai karena berpotensi overkriminalisasi yang memiliki dampak yang sama dengan Undang-Undang Narkotika yang membuat lebih dari 40.000 orang pengguna dikirim dan memenuhi penjara, akan tetapi tidak menghentikan perdagangan gelap dari narkotika tersebut. Peraturan terkait pemakaian dan perdagangan minuman beralkohol sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Salah satunya pada pasal 300 dan pasal 492 dan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menyampaikan bahwa rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol belum diperlukan pada saat ini karena harus mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi dari sisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menentukan batasan dan aturan yang tepat karena peraturan yang bersifat larangan buta semata hanya akan berakibat pada timbulnya peredaran minuman beralkohol secara ilegal. Setuju bahwa kalaupun misalnya juga ada anggapan seperti itu, sebenarnya kan untuk masalah batasan ataupun aturan ini sudah ada di KUHP kan, tadi sudah dikatakan seperti itu. Dan kalaupun misalnya juga ini tetap diberlakukan, ya kembali lagi tadi dikatakan Wakil Ketua Komisi 3 Bapak Syahroni mengatakan bahwa bisa-bisa ini malah jadi pemicu untuk perdagangan minuman beralkohol di Indonesia secara ilegal, malah jadi lebih komplikated. Ya, saya sebagai pribadi tidak merasa menyetujui atau tidak menyetujui ya, tapi artinya kita menyerahkan kepada DPR RI dan pemerintah terkait dengan rencana untuk mengulas kembali atau rancangan revisi Undang-Undang Minol ini. Ada draft-draft yang memang harus diatur lebih tepat lagi. Kalau Pak Syahroni juga mengatakan bahwa malah justru nanti akan muncul lagi pembuatan minuman beralkohol secara ilegal nanti banyak sekali. Itu dia. Dan kalaupun misalnya oplosan-oplosan banyak nanti. Malah jadi membahayakan ya juga. kan. Kalaupun misalnya juga nantinya juga akan hadir undang-undang minuman beralkohol ini juga harus diperhatikan poin per poinnya. Ataupun juga batasan ataupun peraturan yang akan diberlakukan. Nah, kalaupun misalnya juga minuman beralkohol ini masih bisa diperdagangkan di Indonesia, nah siapa-siapa saja juga yang mungkin berhak untuk bisa memperdagangkan minuman tersebut. Jadi tidak terlalu bebas. Mungkin itu kali juga mungkin yang diharapkan 21 anggota DPR RI ini kenapa mengusulkan untuk membahasnya kembali karena diharapkan bahwa ini tidak terlalu bebas. Masalah perdagangan minuman. Tapi benar juga ya tadi dikatakan bahwa misalnya seperti narkotika atau narkoba sudah dilarang, undang-undangnya sudah jelas, pelakunya sudah jelas, tapi hingga akhir ini seolah-olah nggak habis-habisnya ya narkoba ya. Setiap hari orang selalu ada dan dengan kucing-kucingan, dengan sembunyi-sembunyi bahkan secara ilegal mereka atau berani mengirim dengan jumlah yang cukup banyak sekali ya. Saat ini lapas saja sudah over capacity di mana-mana ya untuk baik yang menggunakan narkoba yang akhirnya juga masuk ke lapas. Bagaimana kalau misalnya juga nanti ditambah lagi untuk masalah hukum pidana yang diberikan kepada para peminum untuk minuman beralkohol ini, tambah banyak lagi harus dikaji kembali, memang harus lebih banyak dibicarakan untuk masalah poin-poin pentingnya. Dan dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai pemirsa. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.